Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pada latihan soal PPK teknis operator layanan operasional 50 soal. Soal yang pertama. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server. B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. C. Menghubungi penyedia layanan internet. D. Memperbaharui perangkat lunak server. E. Memeriksa kabel jaringan. Jawaban yang benar adalah B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM pada server tersebut. Ketika jaringan bermasalah atau sangat lambat pada server, maka kita harus mengecek penggunaan CPU dan RAM, berapa kapasitasnya dari server tersebut. Terlanjut pada soal yang kedua. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data tersebut? A. Mengabaikan anomali. B. Mengganti perangkat keras. C. Melakukan backup data. D. Memverifikasi sumber data. E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Jawaban yang benar adalah D. Memverifikasi sumber data. Jadi ketika data mendeteksi anomali atau data ganda yang diolah, langkah yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu, yaitu pada jawaban yang D, yaitu kita harus memverifikasi sumber data. Soal yang ketiga. Seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? Ketika listrik padam atau mati, maka jawabannya adalah A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Jawaban yang benar adalah A. Menggunakan generator cadangan, yaitu ketika listrik mati kita harus menggunakan generator cadangan atau yang sering disebut dengan UPS. Soal yang keempat. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi tersebut? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. E. Menghubungi pelanggan. Jawaban yang benar adalah ketika sistem mengalami downtime atau kerja kita lambat pada sistem, maka kita harus mengalihkannya kepada layanan ke sistem cadangan. Soal yang kelima. Alat yang berfungsi melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam maps
smelter ordener dalam memproses dokumen yang disebut dengan A. Perforator, B. Stapler, C. remover, D. staples, E. stempel. Jawabannya adalah A. Perforator. Yang berfungsi perforator, fungsinya adalah melubangi dokumen agar bisa kita masukkan ke dalam map shelter. Soal yang keenam. Dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah memproses dokumen, peralatan kantor yang harus digunakan adalah A. Kartu kendali dan daftar pengendali, B. lembar pengantar dan lembar disposisi, C. buku agenda dan buku ekspedisi, D. filing kabinet dan folder, E. perforator, stapler dan stempel atau cap. Jawabannya adalah perforator, stapler dan stempel atau cap, yaitu kita dalam memproses dokumen atau peralatan kantor yang digunakan adalah yaitu perforator, stapler dan stempel atau cap. Soal yang ketujuh. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filing system subjek, maka dapat dicari dalam laci. A. personalia, B. training, C. latihan training, D. pendidikan, E. kepegawaian. Jawaban yang benar adalah B. training. Soal yang ke-8. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan A. pustaka, B. clipping, C. binding atau penjilid, D. pembuatan buku, E. pengarsipan. Jawaban adalah binding atau penjilid, yaitu kita satukan suatu dokumen, kita jilid dan kita buat suatu dokumen yang kita arsipkan. Soal yang ke-9. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus, maka langkah penanganan surat yang tepat adalah A. surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat terkait, B. surat ditandatangani oleh pejabat tertentu sampai selesai baru ditangani pejabat lain, C. surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian, D. surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama, E. surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Jawaban yang benar adalah E. surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut, karena kaitannya dengan surat yang sifatnya prinsip. Beberapa pejabat harus kita serahkan kepada pejabat yang berkompetensi terhadap masalah tersebut yang membidangi. Soal yang ke-10. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU, B. ketersediaan memori, C. kondisi jaringan, D. respon aplikasi, E. kompatibilitas perangkat lunak. Jawaban yang benar adalah
kompatibilitas perangkat lunak. Jadi ketika kita mau memperbarui perangkat lunak atau kita mau menginstal yang baru, maka kita harus memeriksa kompatibilitas perangkat lunak. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal yang ke-11. Seorang operator layanan operasional. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencangkup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dengan menerapkan nilai-nilai administratif tersebut, dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai operator layanan operasional, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah: A. Nilai yang diberikan kepada pemberi arsip. B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. C. Nilai penuh dalam kegiatan administratif. D. Nilai sementara pada sebuah arsip. E. Nilai ekonomis arsip itu sendiri. Jawaban yang benar dari pernyataan di atas adalah B. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Soal ke-12. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah: A. Mengabaikan keluhan dan meneruskan penagihan. B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. C. Menyuruh pelanggan untuk memeriksa laporan bank mereka sendiri. D. Menurunkan tarif layanan secara acak. E. Mengirimkan permintaan maaf tanpa memperbaiki masalah. Jawaban yang benar adalah B. Meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan. Jadi kita sebagai seorang operator layanan operasional, kita harus, bila ada terjadi kesalahan atau kesalahpahaman, kita harus meninjau atau memverifikasi sistem penagihan dengan menemukan kesalahan tersebut. Kita lanjut kepada soal ke-13. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut, kecuali: A. Unit pengolah. B. Nomor berkas. C. Kode klarifikasi. D. Tujuan. E. Uraian informasi berkas. Jawaban yang tepat adalah D. Tujuan. Soal ke-14. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dalam nama atau judul yang sudah diindeks disebut: A. Unit. B. Mengkode. C. Mengabjad. D. Caption. E. Wilayah. Jawaban yang benar adalah, karena soalnya di sini kegiatan menyusun kode menurut abjad, yaitu jawabannya adalah C. Mengabjad.
Soal ke-15. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menghubungi teknisi. B. Menghapus pembaruan. C. Melakukan sistem restore. E. Menginstal ulang sistem operasi. E. Menjalankan perangkat lunak diagonis. C. Jawaban yang benar adalah melakukan sistem restore, yaitu dengan mengembalikan data-data yang ada pada sistem. Soal ke-16. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar adalah A. Membuat konsep, persetujuan, konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. B. Buat konsep, agenda, ketik, tanda tangan, sampul, kirim. C. Buat konsep, persetujuan, konsep, agenda, ketik, tanda tangan, cap, sampul, kirim. D. Buat konsep, persetujuan, konsep, ketik, agenda, tanda tangan, cap, sampul, kirim. E. Buat konsep dengan komputer, persetujuan, tanda tangan, cap, sampul, kirim. Jawaban yang benar adalah A. Buat konsep, persetujuan, konsep, agenda, ketik, tanda tangan, beri cap, lipat, sampul, kirim. Itulah prosedur pengurusan surat keluar yang benar. Nomor 17. Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem A. Alfabeti, B. Geografis, C. Numerik, D. Kronologis, E. Subjek. Jawaban yang benar adalah kronologis. Soal ke-18. Memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan dari A. Arsip rekaman gambar, B. Arsip rekaman suara, C. Arsip mapping audio visual, D. Arsip elektronik, E. Arsip suara dan elektronik. Jawaban yang pas adalah dan lengkap yaitu arsip mapping audio visual. Soal 19. Bila menerapkan kearsipan sistem subjek dengan setiap laci digunakan untuk beberapa masalah utama. Guide yang dibutuhkan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya ialah guide posisi A. Romawi 1, B. Romawi 2, C. Romawi 3, D. Romawi 4, E. Romawi 5. Jawaban yang benar adalah dengan guide Romawi 2. Jawabannya adalah B. Soal ke-20. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal digit diambil dari A. Nomor surat, B. Nomor di buku agenda, C. Nomor di buku verbal, D. Nomor di buku arsip, E. Nomor urut penyimpanan arsip. Jawaban yang benar adalah E. Nomor urut penyimpanan arsip. Soal ke-21. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Konseptual, B. Communication, C. Interpersonal, D. Teknis, E. Simpati. Jawaban yang benar adalah dari keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, memotivasi orang lain disebut dengan C. Interpersonal. Soal 22. Beberapa minggu yang lalu, atasan Anda memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk menandatangani kontrak dengan beberapa klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan.
Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal terkait pekerjaan dan sering pergi ke luar kota. Sebagai seorang yang akan Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Jawaban yang tepat untuk hal ini adalah B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Soal yang ke-23. Karena terjadi beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan, termasuk karyawan. Melihat situasi tersebut, yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kerja. C. Mempelajari hal yang mungkin terjadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. E. Tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. 24. Teori manajemen yang memusatkan kajian pada aspek manusia dan perlunya memahami manusia. Aliran ini menggunakan disiplin ilmu psikologi dan sosiologi dalam menerapkan teori-teorinya. Teori ini disebut A. Aliran manajemen mutu, B. Aliran perilaku, C. Aliran klasik, D. Aliran analisis sistem, E. Aliran manajemen ilmiah. Jawaban yang benar adalah B. Aliran perilaku, yaitu teori manajemen yang memusatkan kajiannya pada aspek manusia. Soal ke-25. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang-barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Jawaban yang tepat adalah C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Soal 26. Salah satu tujuan utama seorang bekerja adalah ingin mendapat penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip administrasi kepegawaian yang disebut dengan A. The right man on the right place. B. Equal pay for equal work. C. Planning, organizing, controlling, actuating. D. Legalitas. E. Prosedural. Jawaban yang benar adalah equal pay for equal work, yaitu salah satu tujuan utama seorang bekerja adalah ingin mendapat penghasilan. Jadi jawaban yang tepat adalah equal pay for equal work.
Soal 27. Berikut yang bukan merupakan sumber-sumber hukum kepegawaian atau hukum ketenaga kerjaan adalah A. Undang-undang, B. Peraturan, C. Keputusan pejabat, D. Traktat, E. Akad. Jawaban yang benar adalah E. Akad, karena berikut ini yang bukan merupakan sumber hukum kepegawaian, yaitu adalah akad. Soal ke-28. Ketika rapat sedang berlangsung, terdapat dua pendapat yang sama-sama bagus. Sebagai pimpinan rapat, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Langsung memilih salah satu tanpa timbangan terlebih dahulu. B. Tidak memilih keduanya dengan alasan agar adil. C. Menyerahkan keputusan kepada peserta rapat. D. Memilih menggunakan pendapat pribadi sebagai seorang pemimpin. E. Melakukan voting untuk menentukan pendapat yang akan digunakan. Jawaban yang tepat adalah E. Melakukan voting menentukan pendapat yang akan digunakan ketika sedang rapat berlangsung, karena ada pendapat sama-sama bagus. Jadi jawaban yang benar adalah E. Melakukan voting untuk menentukan pendapat yang akan digunakan. Soal 29. Terdapat peraturan baru tentang efisiensi pekerjaan di tempat Anda sebagai seorang pemimpin. Berikut hal yang Anda lakukan dalam menyikapi peraturan baru tersebut adalah A. Menolaknya dengan keras karena tidak siap menghadapi perubahan. B. Mempersiapkan diri dan karyawan untuk menyambut peraturan tersebut. C. Tidak menolak maupun menerima peraturan baru tersebut. D. Menerima dengan terpaksa tetapi tidak melakukan apa-apa setelahnya. E. Menerimanya karena tidak punya pilihan lain yang dimiliki. Jawaban yang benar adalah B. Mempersiapkan diri dan karyawan untuk menyambut peraturan tersebut. Soal ke-30. Pandangan Anda mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok yang Anda pimpin adalah A. Masalah tersebut seharusnya diselesaikan oleh orang yang bertanggung jawab. B. Seharusnya masalah tersebut tidak muncul jika semua anggota bekerja sama. C. Memarahi anggota kelompok yang menyebabkan masalah tersebut. D. Mengundurkan diri dari kelompok tersebut karena sudah tidak ada rasa persatuan. E. Semua anggota kelompok berkewajiban untuk bersama-sama menyelesaikannya. Jadi jawaban yang benar adalah, artinya pandangan kita yang benar adalah pandangan Anda mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok yang Anda pimpin adalah, jawaban yang benar adalah E. Semua anggota kelompok berkewajiban untuk bersama-sama menyelesaikannya. Soal 31. Apa yang dimaksud dengan operator layanan operasional? A. Orang yang mengelola arsip dalam organisasi. B. Orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi proses operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi. C. Orang yang mendesain sistem informasi. D. Orang yang menangani pemasaran produk. Jawabannya adalah, yang benar adalah B. Orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan, mengawasi proses operasional sehari-hari dalam sebuah organisasi. 32. Apa yang menjadi tugas utama seorang operator layanan operasional? A. Menyusun rencana pemasaran. B. Mengelola inventaris barang. C. Menyediakan dukungan administratif dan teknis untuk memastikan kelancaran operasi sehari-hari. D. Menganalisis data keuangan. Jawaban yang benar adalah C. Menyediakan dukungan administratif dan teknis untuk memastikan kelancaran operasi sehari-hari. Soal 33. Apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasokan dalam konteks layanan operasional?
A. Proses pengelolaan hubungan dengan pelanggan. B. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok ke konsumen akhir. C. Pengaturan jadwal kerja staf. D. Proses perancangan produk baru. Jawaban yang benar adalah B. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok ke konsumen akhir. Soal ke-34. Apa yang menjadi perhatian utama dalam penjadwalan untuk layanan operasional? A. Menentukan lokasi penyimpanan barang. B. Menyusun jadwal kerja dan tugas staf untuk memastikan bahwa semua operasi berjalan lancar dan tepat waktu. C. Mengelola biaya operasional. D. Menyusun laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah B. Menyusun jadwal kerja dan tugas staf untuk memastikan bahwa semua operasi berjalan lancar dan tepat waktu. 35. Apa yang dimaksud dengan pengendalian kualitas dalam layanan operasional? Pengendalian kualitas dalam layanan operasional. A. Proses perencanaan anggaran. B. Proses memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang tepat. C. Proses pengelola inventaris. D. Proses mempromosikan produk. Jawaban yang benar adalah B. Proses memastikan. Jawaban yang benar adalah B. Proses memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Soal yang ke-35. Apa peran sistem manajemen informasi dalam layanan operasional? A. Menyimpan data dalam format fisik. B. Mengelola dan menyediakan akses data yang diperlukan untuk membuat putusan operasional dan strategis. C. Menghancurkan dokumen yang tidak diperlukan. D. Menyusun dokumen laporan keuangan. Jawaban yang tepat adalah B. Mengelola dan menyediakan akses data yang diperlukan untuk membuat putusan operasional dan strategis. 36. Apa yang dimaksud dengan efisiensi operasional? A. Mengurangi biaya produksi dengan mengabaikan kualitas. B. Kemampuan untuk memaksimalkan output dengan meminimalkan input dan biaya. C. Mengurangi jumlah karyawan. D. Menyimpan barang dalam jumlah besar. Jawaban yang benar adalah B. Kemampuan untuk memaksimalkan output dengan meminimalkan input dan biaya. 37. Apa yang harus dilakukan seorang operator layanan operasional jika menghadapi masalah dalam proses operasional? A. Mengabaikan masalah. B. Melaporkan masalah kepada atasan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. C. Menunggu masalah menjadi lebih besar. D. Mengalihkan tugas kepada orang lain. Jawaban yang benar adalah B. Melaporkan masalah kepada atasan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 38. Apa yang dimaksud dengan pemantauan kinerja dalam layanan operasional? A. Menyusun rencana anggaran. B. Mengawasi dan mengevaluasi bagaimana operasi berjalan dibandingkan dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. C. Mengelola inventaris barang. D. Menyusun jadwal kerja. Jawaban yang tepat adalah B. Mengawasi dan mengevaluasi bagaimana operasi berjalan dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. 39. Apa yang dimaksud dengan logistik dalam konsep layanan operasional? A. Proses pengelolaan anggaran. B. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal ke titik konsumsi. C. Proses perekrutan staf. D. Penyusunan laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah dari logistik, yaitu B. Pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal ke titik konsumsi. 40. Apa yang dimaksud dengan perencanaan operasional? A. Menyusun anggaran tahunan.
B. Proses perancangan dan organisasi kegiatan serta sumber daya untuk mencapai tujuan operasional. C. Menghancurkan arsip lama. D. Menyusun rencana pemasaran. Jawaban yang benar dari perencanaan operasional yaitu B. Proses merancang dan mengorganisasi kegiatan serta sumber daya untuk mencapai tujuan operasional. 41. Apa yang dimaksud dengan analisis biaya dan manfaat dalam layanan operasional? A. Proses mengukur efisien biaya dalam pengelolaan inventaris. B. Proses membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan. C. Proses menghitung jumlah barang yang hilang. D. Proses mengelola jadwal kerja karyawan. Jawaban yang benar adalah dari analisis biaya yaitu B. Proses membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan. 42. Apa yang harus dilakukan operator layanan operasional untuk memastikan keselamatan kerja di area operasional? A. Menyusun laporan bulanan. B. Mengabaikan prosedur keselamatan. C. Memastikan bahwa semua prosedur keselamatan dan peraturan diikuti serta melakukan pelatihan keselamatan kepada staf. D. Mengurangi jumlah pelatihan keselamatan. Jawaban yang benar adalah untuk memastikan keselamatan kerja yaitu memastikan bahwa semua prosedur keselamatan dan peraturan diikuti serta melakukan pelatihan keselamatan kepada staf. 42. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan risiko dalam layanan operasional? A. Mengelola anggaran proyek. B. Identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi proses operasional. C. Mengelola jadwal kerja. D. Menghitung volume barang. Jawaban yang benar dari pengelolaan risiko dalam layanan operasional yaitu B. Identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi proses operasional. 43. Apa yang dimaksud dengan automasi dalam layanan operasional? A. Mengelola dokumen secara manual. B. Menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan proses operasional guna meningkatkan efisiensi. C. Mengatur jadwal kerja staf. D. Menghancurkan dokumen yang diperlukan. Jawaban yang benar adalah untuk automasi adalah penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan proses operasional guna meningkatkan efisiensi. 44. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja dalam konteks operasional layanan operasional? A. Menilai performa sistem IT. B. Mengukur efektivitas dan efisien operasional berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. C. Menyusun laporan keuangan. D. Mengelola hubungan dengan pelanggan. Jawaban yang benar adalah dari evaluasi kinerja adalah B. Mengukur efektivitas dan efisiensi operasional berdasarkan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. 45. Apa yang dimaksud dengan manajemen inventaris? Pengelolaan proses produksi. B. Proses mengatur dan mengontrol persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pelanggan. C. Mengelola jadwal pengiriman barang. D. Proses penjualan produk. Jawaban yang benar adalah proses mengatur dan mengontrol persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pelanggan. Itu jawaban dari manajemen inventaris. 46. Apa yang dimaksud dengan servis pelanggan dalam layanan operasional? A. Proses pemesanan bahan baku. B. Memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan dan penyelesaian masalah mereka. C. Mengelola sumber daya manusia. D. Menyusun strategi pemasaran.
Jawaban yang benar untuk servis pelanggan adalah B. Memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan dan penyelesaian masalah-masalah mereka. 47. Apa yang dimaksud dengan optimasi proses dalam layanan operasional? Optimasi proses: A. Meningkatkan volume produksi. B. Mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas proses operasional. C. Mengurangi biaya bahan baku. D. Menyusun anggaran tahunan. Jawaban yang benar dari optimasi proses adalah B. Mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional. 48. Apa yang harus dilakukan seorang operator layanan operasional jika terjadi penurunan kinerja dalam proses operasional? A. Mengabaikan masalah. B. Melakukan analisis penyebab dan mencari solusi untuk memperbaiki kinerja. C. Menghentikan semua operasi. D. Mengganti semua peralatan. Jawaban yang benar adalah untuk seorang operator layanan jika diperlukan kinerja dalam proses operasional adalah melakukan analisis penyebab dan mencari solusi untuk memperbaiki kinerja. 49. Apa yang dimaksud dengan strategi operasional? A. Rencana untuk mengembangkan produktivitas baru. B. Rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan proses operasional yang efektif. C. Rencana untuk mengurangi jumlah staf. D. Rencana untuk mengatur pemasaran produk. Jawaban yang benar adalah B. Rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan proses operasional yang efektif. 50. Apa peran teknologi informasi dalam layanan operasional? A. Mengatur jadwal kerja. B. Mendukung proses operasional melalui sistem informasi, mengelola data, komunikasi, dan otomatisasi proses. C. Menghancurkan arsip lama. D. Mengelola inventaris barang. Jawaban yang benar adalah mendukung proses. B. Mendukung proses operasional melalui sistem informasi yang mengelola data, komunikasi, dan otomatisasi proses. Itu adalah peran dari teknologi informasi. Demikian soal latihan ini. Ketika kita sungguh-sungguh untuk mengulang dan mengulang kembali, maka kita akan dimudahkan dalam proses menjawab tes pada soal PPK. Saya doakan kakak semoga kakak bisa menjawab dan bisa lulus menjadi PPK tahun 2024. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share dan subscribe, like, tekan tombol like.